Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita masih membahas tentang pelaporan pajak, melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang SPT dan SSP. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang Surat Pemberitahuan Pajak atau SPT ya. Nah, SPT ini adalah sarana untuk melaporkan pajak oleh wajib pajak. Namun dalam prakteknya, ada beberapa hal yang mengakibatkan wajib pajak dalam pengisian SPT tersebut ada data-data yang tidak benar. Oleh karena itu, pemerintah akan menerbitkan SKP ini. Lalu apa itu Surat Ketetapan Pajak atau SKP? Jadi, Surat Ketetapan Pajak atau SKP ini meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPTN. Nah, keempat komponen ini atau keempat jenis SKP ini akan kita bahas satu-satu, bagaimana maksudnya, untuk apa, dan sebab penerbitannya. Sebelum kita membahas satu persatu tentang jenis-jenis surat ketetapan pajak tersebut, kita akan membahas dulu fungsi dari surat ketetapan pajak. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal, lalu yang kedua sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, kemudian sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, yang keempat sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak, lalu yang terakhir sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak terutang. Oke, jenis pajak yang akan kita bahas pertama yaitu tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Jadi, SKPKB ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Lalu fungsinya untuk apa SKPKB ini diterbitkan? Fungsi yang pertama yaitu sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Kedua, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk menagih pajak. Selanjutnya, apa alasan dari diterbitkannya SKPKB ini? Jadi, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak karena alasan 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Keterangan lain yang dimaksud yaitu data konkret yang diperoleh Dirjen Pajak berupa faktur pajak atau bukti pemotongan pajak penghasilan.
alasan yang kedua yaitu kepada wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Nah, apabila SKPKB diterbitkan karena kedua alasan tersebut, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Ini ada contoh kasus perhitungan sanksi administrasi sebesar 2% terkait penerbitan SKPKB. PT Lontong mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun pajak 2017 sebesar 100 juta rupiah. PT Lontong menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 pada tanggal 30 Juni 2018 dengan kekurangan pembayaran pajak sebesar 20 juta rupiah yang dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2018. PT Lontong pada tanggal 25 April 2018 telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2017 dengan perhitungan sementara pajak terutang sebesar 30 juta rupiah dan kredit pajaknya sebesar 10 juta rupiah. Hitung pajak yang masih harus dibayar. Kemudian untuk penyelesaiannya, di sini sudah dituliskan bahwa pajak kurang bayarnya adalah 20 juta rupiah. Tapi akan saya rincikan bagaimana bisa didapatkan 20 juta rupiah, yaitu dari jumlah pajak terutang 30 juta rupiah dikurangi dengan jumlah kredit pajak 10 juta rupiah. Yang dimaksud kredit pajak ini adalah kelebihan pembayaran pajak sebelumnya, atau bisa dibilang PT Lontong ini menggunakan hak restitusi dan hak kompensasi, yaitu hak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak dan hak untuk membayar utang pajak dengan kelebihan pembayaran pajak. Jadi ini dikurangkan dan akan didapatkan pajak kurang bayarnya yaitu 20 juta rupiah. Kemudian kita cari jangka waktunya. Di sini jangka waktunya yaitu 2 bulan. Ya, ini dari bulan pajak terutang atau kalau di sini adalah bulan ketika PT Lontong mengajukan perpanjangan SPT sampai dengan bulan diterbitkannya SKPKB. Berarti dari bulan April sampai bulan Juni. Maka jangka waktunya 2 bulan. Lalu untuk sanksinya, cara menghitungnya yaitu dengan jangka waktu 2 bulan dikalikan dengan pajak kurang bayar sebesar 20 juta rupiah, lalu dikalikan lagi dengan persentase sanksinya yaitu 2%, akan didapatkan sanksinya sebesar Rp800.000. Lalu pajak yang masih harus dibayar yakni dengan menjumlahkan pajak kurang bayar 20 juta rupiah dengan sanksinya Rp800.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar oleh PT Lontong sebesar Rp20.800.000. Selanjutnya ada juga alasan lain yang menyebabkan diterbitkannya SKPKB ini. Yang pertama, karena SPT tidak disampaikan dalam waktunya.
ditegur secara tertulis, tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran. Kedua, berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPNBM, ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Dan yang terakhir, karena kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat ketahui besarnya pajak yang terutang. Nah, untuk alasan yang tadi, sanksinya akan berbeda dengan alasan penerbitan SKPKB yang sebelumnya. Untuk alasan yang tadi, sanksinya tidak lagi 2%, yaitu 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Lalu 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang distor dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang distorkan. Dan yang terakhir 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Nah, ini ada contoh kasus untuk perhitungan sanksi sebesar 50% terkait diterbitkannya SKPKB. PT Ketupat tidak menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020. Dirjen Pajak menerbitkan surat teguran pada tanggal 20 Mei 2020 agar menyampaikan SPT paling lambat tanggal 3 Juni 2020. Namun, PT Ketupat baru menyampaikannya pada tanggal 6 Juni 2020. PT Ketupat memiliki pajak terutang sebesar Rp35 juta dan tidak memiliki kredit pajak. Hitung pajak yang masih harus dibayar. Kemudian untuk penyelesaiannya, pajak kurang bayarnya sudah diketahui, yaitu sebesar Rp35 juta. Jangka waktunya 1 bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Juni. Untuk perhitungan sanksinya, yaitu jangka waktu 1 bulan dikalikan dengan jumlah pajak kurang bayarnya Rp35 juta dan dikalikan lagi dengan sanksinya, persentase sanksinya sebesar 50%, maka akan didapatkan sanksi sebesar Rp17.500.000. Lalu pajak yang masih harus dibayar oleh PT Ketupat tinggal dijumlahkan saja. Jumlah pajak kurang bayar sebesar Rp35 juta ditambahkan dengan sanksinya Rp17.500.000, lalu akan didapatkan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp52.500.000. Jenis surat ketetapan pajak atau SKP yang kedua yaitu SKP KBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Kemudian untuk fungsi dari SKP KBT ini sama dengan fungsi dari SKP KB, yaitu sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, dan
sebagai alat untuk menagih pajak. Selanjutnya, apa alasan dari diterbitkannya SKP KBT? Jadi, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak karena berdasarkan data baru atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dan surat ketetapan pajak sebelumnya. Jadi, dari surat ketetapan pajak yang sebelumnya yang sudah diterbitkan, ternyata masih ada yang kurang dalam pembayaran pajaknya. Otomatis diterbitkanlah SKP KBT ini. Penerbitan ini harus juga berdasarkan pemeriksaan atau bukti konkret yang menyatakan bahwa ada data baru yang ditemukan setelah pemeriksaan dari ketetapan sebelumnya. Lalu terkait penerbitan SKP KBT ini, wajib pajak akan dikenakan sanksi sebesar 100% dari pajak kurang bayarnya. Oke, di sini ada contoh kasus perhitungan mengenai SKP KBT. Pada surat ketetapan pajak sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh pasal 23 masa bulan Desember 2017 milik PT Semangka dan diterbitkan SKP KB pada tanggal 14 November 2018 dengan rincian sebagai berikut. Jumlah pokok pajak sebesar Rp50 juta, jumlah kredit pajaknya sebesar Rp10 juta, sehingga jumlah kekurangan pokok pajak yaitu Rp40 juta. Kemudian jangka waktunya yaitu 11 bulan. Sanksinya yaitu sebesar Rp8.800.000. Kemudian jumlah yang masih harus dibayar yaitu Rp48.800.000. Kemudian pada bulan Februari 2019 ditemukan data baru berupa objek PPh pasal 23 yang belum dipotong oleh PT Semangka dan seharusnya dilaporkan dalam SPT masa bulan Desember 2017 dengan jumlah pokok pajak Rp15 juta, sehingga seharusnya jumlah pokok pajak pada masa bulan Desember adalah Rp65 juta. Jadi jumlah pajak yang seharusnya adalah Rp65 juta karena ada penambahan data baru, lalu dikurangkan dengan jumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp50 juta dan akan didapatkan jumlah tambahan pajaknya adalah Rp15 juta. Untuk sanksinya yaitu 10% dari jumlah tambahan pajak, maka sanksinya juga sebesar Rp15 juta. Sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh PT Semangka yaitu Rp30 juta. Oke, kita ke jenis surat ketetapan pajak yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Jadi, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB ini adalah
Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Lalu untuk fungsi dari SKPLB ini yaitu sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, penerbitan SKPLB ini juga harus berdasarkan pemeriksaan dan ditemukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak. Apabila SKPLB ini terlambat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka kepada wajib pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB. Oke, ini ada contoh kasus perhitungan terkait SKPLB. PT Apple menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 pada tanggal 30 April 2020 dengan rincian sebagai berikut. Penghasilan neto sebesar 3 miliar rupiah, PPh terutangnya 450 juta rupiah, untuk kredit pajaknya sebesar 400 juta rupiah, kemudian pajak kurang bayarnya 50 juta rupiah. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata penghasilan neto seharusnya adalah 2 miliar rupiah, sehingga PPh terutang seharusnya 350.000 rupiah. Jadi ceritanya PT Apple ini pada surat ketetapan sebelumnya sudah membayar pajak sebesar 450 juta rupiah. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kembali oleh Dirjen Pajak, ternyata penghasilan PT Apple adalah 2 miliar rupiah, bukan 3 miliar rupiah. Sehingga PPh terutang yang seharusnya yaitu lebih rendah, yaitu sebesar 350 juta rupiah. Nah, karena PT Apple ini sudah terlanjur membayar PPh terutangnya sebesar 450 juta rupiah, maka ada kelebihan pembayaran pajak sebesar 100 juta rupiah. Lalu, bagaimana cara mengembalikan kelebihan pembayaran pajaknya? Yuk ditonton video ini ya.
Selanjutnya, jenis surat ketetapan pajak atau SKP yang terakhir yaitu surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. Lalu fungsinya untuk apa SKPN ini diterbitkan? Yaitu untuk memberitahukan kepada wajib pajak bahwa jumlah nominal yang dibayarkan sudah sama besarnya dengan jumlah pajak terutang. Kemudian SKPN ini diterbitkan apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau tidak ada pajak terutang atau tidak ada kredit pajak. Oke, selesai sudah pembahasan tentang surat ketetapan pajak atau SKP. Terima kasih. Kalian tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.